anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan, ya kan? Protokol kesehatan tetap harus kita jalankan dimanapun kita berada. Tapi kan saat ini anak-anak di rumah, jadi mestinya lebih aman. Nah, anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Pak Dwi. Kalau tadi kita belajar tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, tetapi saat ini kita akan belajar tentang struktur organisasi yang diberi nama apa? OSIS. Nah, kita akan belajar tentang OSIS. Loh, kok Pak Dwi toh yang menyampaikan materi? Ya, karena Pak Dwi di kesiswaan, Nak. Jadi Pak Dwi menyampaikan materi tentang struktur organisasi yang diberi nama OSIS. Apa itu OSIS? Nah, Pak Dwi geser dulu. Nah, siapa yang tahu OSIS itu kepanjangannya apa? Ya, anak-anak, OSIS organisasi apa? Siswa intra sekolah. OSIS. Anak-anak kalau sudah masuk ke SMP, ya, terus nanti ke SMA, itu badge yang Anda pakai, Nak. Ya, kalau hari Senin itu badge-nya seperti itu. OSIS. Ya. Jadi organisasi siswa intra sekolah. Jadi anak-anak SMP, ya kan, di SMP Widya Wacana itu kalau hari Senin pakai OSIS. Ya. Kalau Selasa Rabu badge-nya itu adalah yang YSK Widya Wacana. Oke, kita lihat OSIS. Ya. Tadi Pak Dwi sudah sampaikan kepanjangannya adalah organisasi siswa intra sekolah, OSIS. Adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari SMP, sekolah menengah pertama, dan SMA, sekolah menengah atas, sama OSIS. Ya. Jadi ini resmi organisasi, ya kan, dari pemerintah, khususnya di bidang pendidikan. Jadi kalau anak-anak ikut organisasi geng motor, wah itu salah, ya kan? Bukan, itu bukan organisasi yang resmi atau organisasi-organisasi yang tidak jelas. Tetapi OSIS ini adalah sebuah organisasi yang jelas, ya. Kita lanjutkan. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permen itu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 4. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. 5. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. 6. Buku Panduan OSIS terbitan Kemendiknas tahun 2011. Ini adalah dasar hukum dari OSIS. Jadi jelas benar ya, OSIS itu ada dasar hukumnya. Jadi kalau kita ikut, ya kan, anak-anak ikut di dalamnya berarti ini jaminan, karena ini resmi, ya kan, ada dasar hukumnya. Tujuannya apa toh? Setiap organisasi itu mesti ada tujuannya, enak ya. Setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan yang namanya OSIS. Tujuannya di situ ada 7. Anak-anak bisa melihat yang pertama, meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita di sekolah Kristen ini cocok sekali. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi sekolah di SMP Widya Wacana harus memiliki iman dan takwa. Iman itu apa toh? Percaya. Takwa itu adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Harus dengan nilai-nilai Kristiani. Serupa seperti Kristus karakternya. Itu idealnya, Nak.
Yang kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Ya, perilakunya, sikapnya, behaviornya itu harus bagus. Ya, jangan seenaknya sendiri, semau gue, melanggar ketentuan aturan yang berlaku, ya kan? Duh, ini kan kekinian, Pak. Salah. Ya, nggak boleh. 3. Membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Lanjut, Nak ya. 4. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Yang kelima, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Ini ya harus kamu miliki. Sportif, kalah lomba, kalah bertanding, ya sudahlah, diakui. Ya, jujur, ulangan, ya kan, tes, jangan sampai kita nyontek. Disiplin, masuk sekolah tidak pernah terlambat, tugas dikumpulkan tepat waktu. Wah, OSIS, ya kan, bangga. Tanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. 6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah tujuan didirikannya OSIS. Nanti di SMP Widya Wacana, anak-anak nanti akan merasakan setelah masuk, ya kan, menjadi siswa di sini, bagaimana sih organisasi OSIS ini. Nanti akan kita lihat, Pak Dwi akan tunjukkan nanti ada banyak contoh yang sudah dikerjakan, ya. Arti lambang, itu kan ada gambar ya, Nak, ya, di bed kalian yang hari Senin itu. Anak-anak bisa melihat bednya, ya. Itu ada 1 bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga. 2 buku terbuka, 3 kunci pas, 4 tangan terbuka, 5 biduk, 6 pelangi merah putih, 7 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas, 5 daun kapas. 8 warna kuning, 9 warna coklat, 10 warna merah putih. Itu ada artinya masing-masing ya, Nak, ya. Nanti anak-anak bisa buka Google. Silahkan nanti anak-anak kalau pengen tahu, kalau Pak Dwi terbatas materinya karena waktunya hanya 15 sampai 20 menit. Nanti kalau saya jelaskan satu persatu buka, waduh, nanti nggak selesai. Itu enak ya, arti lambang dari OSIS. 10 seksi bidang OSIS. Nah, nanti biasanya setelah anak-anak resmi menjadi siswi SMP Widya Wacana, nanti biasanya bidang kesiswaan itu akan meminta masing-masing kelas mengirimkan perwakilannya untuk menjadi pengurus OSIS. Nah, ini Pak Dwi nanti yang akan membimbing anak-anak. Ya. Kalau masa pandemi seperti tahun kemarin, ya kan, Pak Dwi tidak mengadakan LDK. Biasanya anak-anak OSIS yang terpilih itu nanti akan mendapatkan latihan dasar kepemimpinan. Tapi karena kemarin pandemi, Nak, mohon maaf. Jadi kegiatan LDK tidak bisa dilaksanakan. Dan anak-anak OSIS pun juga kegiatannya tidak banyak. Padahal kegiatan OSIS itu banyak sekali, Nak, ya. Di 2 tahun yang lalu sebelum pandemi itu nanti saya tunjukkan foto-foto anak-anak OSIS itu. Kegiatannya apa saja. 10 seksi bidang OSIS. Seksi pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Seksi pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia. 3. Seksi pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. 4. Seksi pembinaan prestasi akademik, seni dan atau olahraga sesuai bakat dan minat. 5. Seksi pembinaan demokrasi,
hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. 6. Seksi pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. 7. Seksi pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. 8. Seksi pembinaan sastra dan budaya. 9. Seksi pembinaan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. 10. Terakhir, seksi pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Itu adalah seksi-seksi di dalam kepengurusan OSIS. Ketua, sekretaris, bendahara, nanti ada seksi-seksi yang ada di bawahnya yang akan membidangi ya di dalam kegiatan OSIS tersebut ya. Terakhir ini kegiatan OSIS. Nah, ini kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus OSIS di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kemarin ini sudah menjadi agenda rutin. Biasanya di bulan Agustus nanti ada Pilketos. Apa itu? Pemilihan ketua OSIS. Nah, itu. Kalau tahun kemarin karena kita tidak ketemu, maka pemilihan pengurus OSIS-nya dilaksanakan secara virtual. Nah, besok anak-anak juga akan merasakan. Kalau yang ada di layar di situ adalah 2 tahun yang lalu, Nak. Jadi Pak Dwi setting seperti apa itu? Kalau ada kegiatan seperti kegiatan pemilu itu loh. Jadi fotonya ada itu ya. Calon nomor 1, calon nomor 2, calon nomor 3, itu calon ketua, enak ya. Itu pasangannya berdua. Jadi ketua dan wakil. Kampanye, Nak, ada kampanye juga. Pemaparan visi dan misi. Oh, itu. Ya. Mereka buat pamflet, ya kan, buklet, ya kan, sebar, ya kan, mohon dukungannya. Itu bayang, Nak. Ya. Itu kegiatan, salah satu kegiatan OSIS, ya, Nak, ya. Jadi itu panitianya dari anak-anak. Pak Dwi itu cuma mendampingi saja, ya. Jadi Pak Dwi ngajari anak-anak bagaimana sih berorganisasi. Nah, ini. Anak-anak OSIS. Terus, kita juga punya tim, ya kan. Pengurus OSIS nanti akan digembleng dalam hal apa itu? Upacara bendera. Jadi sudah disiapkan, ditata. Nanti ada Pak Didi, ada Kak Eksis, ya kan, yang akan membantu di dalam pelaksanaan upacara itu. Jadi anak-anak dididik, dipersiapkan supaya nanti pada saat upacara bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian ada juga kegiatan Explore Your Talent. Wah, ini untuk mengisi jeda setelah PAT. Atau PAS biasanya ada kegiatan Explore Your Talent. Jadi anak-anak tiap kelas bakatnya apa, talentanya apa, wah itu dikelola, dimunculkan. Ini murni anak-anak OSIS. Pak Dwi cuma mendampingi saja. Pendanaan, ya, acaranya apa saja, ya kan, bagaimana. Ini Pak Dwi cuma mendampingi loh, Nak. Jadi anak-anak OSIS SMP Widya Wacana itu hebat, luar biasa. Ya. Lomba-lomba juga demikian. Saya biasanya kalau ada lomba saya share. Minta tolong anak-anak OSIS siapa yang temannya ya kan memiliki bakat, silahkan untuk itu tadi ya. Dibantu, kemudian dibimbing ya kan, nanti kerjasama dengan sekolah tentunya supaya bisa berhasil, bisa sukses. Jadi anak-anak OSIS ini saya latih untuk bertanggung jawab dalam hal berorganisasi. Tapi jangan lupa tugas utamanya untuk belajar. Jangan lupa asik organisasi, tapi belajarnya nilainya akademik, jeblok. Nah, ini nggak boleh. Nilai akademik, oke. Prestasi, yes. Wah, itu anak SMP Widya Wacana 1 Surakarta, hebat. Nah, itu enak ya. Jadi yang bisa Pak Dwi sampaikan khususnya mengenai OSIS, kan? Silahkan nanti anak-anak kalau sudah menjadi peserta didik di SMP Widya Wacana 1 Surakarta, nanti kita akan bertemu dalam kegiatan OSIS dalam event-event tertentu. Silahkan nanti juga membuat program kerja, rapat bersama. Pak Dwi akan memfasilitasi ya, supaya anak-anak betul-betul bisa belajar berorganisasi. Demikian
materi yang bisa Pak Dwi sampaikan pada kesempatan saat ini. Tugas mesti ada. Terus jangan, aduh tugas lagi. Tidak apa-apa. Tugas ini saya berikan supaya anak-anak pun juga saya kontrol apakah bisa memahami, sudah mempelajari materi yang saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Tugas nanti saya kirimkan lewat Google Form. Tidak banyak kok nak, diisi saja tapi ya jangan ngawur ngisinya. Ya, sesuai dengan apa yang Anda pahami dari materi pada kesempatan saat ini. Terima kasih, kita ketemu di lain kesempatan. Silakan melanjutkan materi MPLS selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih.